Tapi kemarin izin cerita dikit. Kami kemarin diminta untuk jadi pembawa acara di acara Habib Ahmad Al-Ghamsi. Cerita dengan rumah Umi Abi Jergensi di acara Habib Ahmad Al-Ghamsi. Akhirnya apa dia? Kalau di sini Abi itu mirip juga dengan Habib Ahmad. Sama-sama namanya Ahmad, sama-sama orang Palembang, sama-sama lahir di bulan Mei. Tapi yang bedanya kalau Habib Ahmad itu agak putih, kalau Abi itu agak hitam putih. Baik, Bapak Ibu sekalian, sedikit intermezzo, mungkin langsung saja mari sama-sama kita hilangkan penat kita dan kita langsung mendengar tausiah atau ceramah agama yang insyaallah dalam hal ini mari sama-sama kita dengarkan ceramah agama dari Habib Ahmad Al-Ghamsi. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la hawla wa la quwwa illa billah. Yang saya muliakan segenap para alim ulama, para kiai, para ustaz, para ustazah, mohon maaf kalau saya tidak bisa memuliakan satu persatu. Percayalah, di hati saya ada rasa cinta, hormat untuk semuanya. Kita hantarkan dulu doa terindah untuk semua guru-guru kita. Hadir bersama kita ada Syekh Ali Bahra, dan segenap para guru-guru lain. Angkat tangan, kita hantarkan doa. Mudah-mudahan Allah sehatkan ulama-ulama kita yang masih hidup. Allah panjangkan umurnya, Allah kuatkan imannya, dijaga semangat istiqamahnya. Amin ya rabbal alamin. Yang saya muliakan Ketua Umum Masjid Ash-Shahar Haji Syarifuddin, Wakil Ketua Masjid Bapak Haji Yusuf Hasan, Kepala Desa Sungai Rebo, atau yang mewakili hari ini, semua yang terlibat, yang memudahkan, mengizinkan, memfasilitasi, ikut memeriahkan, termasuk kita semua. Kita mohon kepada Allah di hari Jumat yang penuh dengan berkah ini, di waktu yang sangat mustajabah. Bapak Ibu, ada dua waktu di hari Jumat. Kalau dipakai untuk kebaikan, kalau digunakan untuk berdoa, dua waktu itu tidak akan ditolak oleh Allah apapun doa dan hajat kita. Satu waktu sudah berlalu, mulai khatib naik mimbar sampai selesai sholat. Waktu yang tersisa ada di depan mata, mulai dari selesai sholat asar sebelum masuk waktu maghrib. Apapun yang kita minta, apapun yang kita usahakan, apapun yang kita lakukan, diterima, dikabulkan oleh Allah dan dilipat gandakan balasannya. Amin. Kita mohon kepada Allah di waktu yang mustajabah ini, di hari yang penuh berkah, di mana dijanjikan apapun kebaikan yang dilakukan di hari Jumat, pahalanya berlipat ganda, tidak sama dengan hari-hari lain yang kita lakukan kebaikan. Bapak Ibu, sekaligus saya mohon keikhlasannya di waktu yang mustajabah ini untuk menghadiahkan surah Al-Fatihah, terkhusus untuk
hasil akhir saya serahkan kepada Allah. Badan saya di sini, hati saya, pikiran saya. Saat ini sedang berkunjung kepada desa. Tadi saya dapat kabar terbaru dari dokter. Tapi jangan tinggalkan jauh-jauh. Dekati, temani, kumpulkan semua keluarga. Karena kondisi sudah menurun semua. Darah sudah menurun. Semuanya sekarang sudah dipasang berbagai macam. Tapi saya masih kebesaran dan keagungan Allah. Saya yakin di depan saya ini ada orang-orang yang lebih mulia dari saya. Saya percaya yang punya hari ini ada orang-orang yang akhirnya lebih dahsyat dari kami semua. Saya percaya. Saya mohon keikhlasan kita hadirkan surah Al-Fatihah. Ini al-shifa was-siha wal-quwwah wal-hikmah wal-tulil umur. Terkhusus untuk ayahanda saya Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah bin Abdurrahman Al-Habsyi. Karena Allah yashfi mardah wa yudawil qurrahu fil ma'adid wa yuzidahu fil hikmah wa yuhdiqahu bil husn. Semoga Allah angkat penyakit dan sekaligus penyakit orang-orang. Allah angkat penyakit, Allah panjangkan umur, Allah kuatkan semangatnya, Allah kuatkan iman, Allah berikan kesempatan kita untuk terus bisa membahagiakan di sisa-sisa hayat. Kalaupun Allah akan memanggil, karena Allah yang memiliki. Mudah-mudahan Allah wafatkan kematian husnul khatimah. Ala hadhihi dunya wa ala kulli niyatin salih wa ala ma nawa fi qulubina wa ma nawasatul salihun. Al-Fatihah. Sallallahu ala Bapak Ibu yang saya muliakan, birru abaakum tabirrukum abnaakum. Nabi pernah memberikan sebuah catatan. Hari ini engkau berbakti dengan ayah ibu, besok Allah jadikan anak-anakmu akan berbakti kepada. Hari ini kita cinta dengan ayah ibu kita, besok anak cucu kita akan membalas cinta kepada kita. Hari ini kita rawat ayah ibu kita, hari ini
ngurusin orang tua kita, besok anak cucu kita akan sibuk merawat dan mengurus kita. Mau jadi apa kita besok tergantung apa yang hari ini sudah kita lakukan. Jangan mimpi besok kita panen pagi. Kalau hari ini yang kita tanam cuma rumput di laut saja. Jangan mimpi besok anak cucu kita akan berbakti. Kalau hari ini kita tidak pernah menyempurnakan bakti kita kepada ayah ibu kita. Anak-anakku, hari ini saya titipkan sebuah pesan. Demi Allah, tidak akan bisa masuk syurga anak-anak yang pernah durhaka dengan orang tua. Sehebat apapun ibadah, mau rajin sholat, puasa tiap hari, sedekah terkenal se-Indonesia, haji tiap tahun, umroh tiap bulan, tapi ketika mendurhakai ayah ibumu dan kau belum bertaubat kepada Allah Tuhanmu dan belum meminta maaf kepada ayah ibumu, demi Allah jangankan masuk ke dalam syurga, mencium baunya Allah haramkan kita. Nabi pernah memberikan bocoran, inna rihul jannah hujan ala wasirah al-fir'aun. Kata Nabi, ketahuilah syurga itu punya aroma yang sangat harum. Saking harumnya, baunya bisa tercium jarak 500 tahun perjalanan akhirat. 500 tahun perjalanan akhirat, baunya bisa tercium. 500 tahun ukuran dunia, akhirat hanya setengah hari saja. 1000 tahun ukuran dunia, akhirat hanya 1 hari saja. Lalu bagaimana dengan 500 tahun ukuran akhirat? Berapa lama ukuran dunia? Sejauh itu bau syurga bisa tercium. Tapi sayang, seribu sayang, kata Nabi, ada 2 orang manusia, jangankan masuk ke dalam syurga, mencium baunya Allah haramkan. Salah satu di antara kedua itu anak yang durhaka kepada ayah ibunya. Mimpi bisa masuk syurga, menciumnya saja Allah haramkan. Istighfar kepada Allah. Anak-anak yang durhaka dengan orang tuanya, mimpi bisa mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Nabi yang berjanji lewat sabdanya, ana bari'un mimman lam yu'addi haqqa walidayhi. Kata Nabi, aku Muhammad berlepas tangan dari golongan orang-orang yang durhaka dengan ayah ibunya. Aku Muhammad berlepas tangan dari anak-anak yang tidak pernah memberikan haknya kepada ayah ibunya. Kalau Nabi sudah mengangkat tangan, kalau Nabi sudah tidak peduli, pertanyaannya, mau cari perlindungan dari siapa lagi? Mau cari syafaat dari siapa? Dari hadis ini saya simpulkan, anak yang durhaka dengan orang tuanya mimpi dapat syafaat Nabi. Padahal nanti di padang mahsyar, di saat matahari 1 jengkal di atas kepala, kita butuh syafaat dari Rasulullah. Mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Isa, para nabi pun merengek-rengek meminta syafaat dari Nabi Muhammad. Lalu bagaimana dengan kita, anak-anak yang durhaka dengan orang tua, mimpi akan dapat syafaat dari Rasulullah. Istighfar kepada Allah. Yeah.
Mereka inilah yang berjihad menghadirkan saya. Tiket pesawat saya dan rombongan yang bayar mereka. Hotel saya tiap hari dan asisten saya yang bayar mereka. Mobil yang nyiapin mereka. Bahkan makan minum saya pun yang membiayai mereka. Hari ini DKM Masjid tidak dibebankan apapun. Bahkan DKM Masjid tidak usah memberikan kepada saya 1 sen pun tidak usah. Cukup kita bantu jihad anak-anak muda yang hebat ini, yang sedang berjihad ini membahagiakan hati Rasul melalui program wakaf Al-Quran yang sedang mereka jihadkan. Bapak Ibu, kalau kita tidak bisa jadi orang baik, paling tidak kita membantu kebaikan yang dilakukan orang-orang baik tersebut. Mereka sudah bersusah payah mengeluarkan biaya dan tenaga dan pikiran menghadirkan saya ke sini sebagai kado terindah buat Bapak Ibu semua. Bapak Ibu, doakan mereka yang istiqomah, biar mereka selalu semangat di jalan Allah. Saya pastikan belum tentu ada anak-anak muda yang seperti ini. Belum tentu anak-anak muda sekarang kalau menghadirkan artis baru semangat, menghadirkan ulama belum tentu ada. Anak-anak muda sekarang kerjaannya tawuran, narkoba, kebun-kebunan. Belum tentu bisa membahagiakan ayah ibunya, membahagiakan Rasulnya belum tentu. Anak-anak sekarang jangankan bermanfaat bagi agama Allah, buat bangsanya tidak ada manfaatnya. Tapi sekarang Masya Allah, ada anak muda, masa mudanya dihabiskan keluar masuk masjid, keluar masuk kampung, menghadirkan para ulama. Mereka adalah komunitas Riau Indonesia Mengaji. Bapak Ibu, tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Sejenak saya ingin mengajak Bapak Ibu, kita saksikan dulu jihad mereka selama 4 tahun keliling Indonesia, sibuk menghadirkan para ulama-ulama masuk ke kampung-kampung demi ingin menyenangkan hati Rasulullah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jemaah dimanapun berada, kami dari lembaga komunitas Riau Indonesia Mengaji. Lembaga ini lahir di Provinsi Riau dan alhamdulillah saat ini sudah berkembang hampir di seluruh provinsi yang ada di Sumatera bahkan di seluruh Indonesia. Lembaga ini dibina oleh para guru-guru kita. Ada penduduknya, ada penduduk yang lain, ada Syekh Muhammad Wazir, Amin Ahmad Aksi dan juga Dr. Malik Nazar atau seorang. Kami bersama para guru kita bercita-cita menyebarkan 1 juta Al-Quran untuk setiap satu provinsi. Mari Bapak Ibu jemaah berjuang bersama kami untuk menyebarkan rahmat di setiap rumah-rumah kaum muslimin di seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah.
untuk mereka besar, tapi ketika kita hadapi bersama-sama akan menjadi sesuatu yang kecil dan mudah. Ambil peran dan usaha, jadilah ahli manfaat. Dan ahli manfaat itu lebih mulia, lebih dahsyat daripada ahli ibadah. Karena ahli ibadah biasanya hanya ingin masuk surga sendirian, maka terulang ibadahnya pasti sembunyi-sembunyi dan tidak mau dilihat orang. Berbeda dengan ahli manfaat yang tidak ingin masuk surga sendirian, yang ajak diri dan keluarganya semuanya selepas mungkin untuk bisa berjamaah berkumpul di surga. Karena diajarkan kepada kita khairun nas anfa'u linnas, sebaik-baik manusia adalah manusia yang bisa berdebar manfaat untuk siapapun yang ada di sekelilingnya. Ayo semuanya bersama-sama kita wujudkan mimpi mulia, kita bikin dari kita tersenyum dan bangga dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah hadir komunitas Riau Ngaji di Riau ini, yaitu fokus dalam pembahagian kita kuliah Quran, yaitu mengumpulkan dana, kemudian Al-Quran ini dibagi. Tujuannya adalah untuk menghidupkan masyarakat, karena Al-Quran adalah roh. Apabila roh adalah yang menghidupkan badan, maka Al-Quran adalah yang akan membangun kehidupan. Tanpa Al-Quran adalah kematian. Subhanallah, di setiap tempat, setiap masa, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan, menyediakan siapa yang selalu menghidupkan Al-Quran, selalu mensyarakat Al-Quran. Dari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan, menyediakan anak-anak muda yang berjuang dalam program wakaf 1 juta Al-Quran. Mari kita sama-sama jauh khidmat Al-Quran, syiarkan Al-Quran bahkan di seluruh Indonesia. Saudara, siapa saja di antara kita yang menjaga Al-Quran, Allah akan menjaga dia dunia dan akhirat. Kepada sebenarnya umat Islam yang ada di seluruh saudara, kalau saudara-saudara kita bukan kembali Al-Quran bukan agama kita. Sungguh Al-Quran nanti akan menjadi kita. Kita tengok sejarah Mekah berubah setelah turunnya Al-Quran, Madinah berubah setelah turunnya Al-Quran. Ayo kita hidupkan kembali Al-Quran dalam kita dan bersama wakaf Al-Quran bersama komunitas Riau Indonesia Mengaji. Aku sekarang sedang pada diri yang diperlukan usul dan seluruh komunitas yang biasa. Apa yang memikirkan dalam Al-Quran sebagai setiap orang Islam. Nah, saya ini membutuhkan yang dari Allah dari Allah yang sejati menjadi Al-Quran seperti ini. Saya Ustaz Awal Agus Nazar bersama komunitas Riau Indonesia Mengaji. Ketika Rasulullah SAW bersabda, "Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu." Sebaik-baik kalian Rasulullah mempelajari Al-Quran dan mengajarkan. Hari ini saya bersama pemuda-pemuda Indonesia yang biasa, yaitu komunitas Riau Indonesia Mengaji. Mereka ingin memberantas buta aksara Al-Quran yang berada di seluruh provinsi di Indonesia dalam program wakaf 1 juta Al-Quran. Mari kita support anak ini beliau bersama mereka dan juga selalu memberikan 1 wakaf Al-Quran kita lakukan. Anak punya Al-Quran melalui sikap Al-Quran kita menjadi kaum cerdas. Ketika semakin datang Allah mempercayai kita. Sejak Indonesia merdeka sampai sekarang, usaha dari Indonesia yang diciptakan masih besar 52 juta Islam. Artinya dari 250 juta Indonesia Islam, ada ratusan juta yang tidak pernah melihat dan mempunyai Al-Quran. Saya tentu mengimbau kepada semua kita agar berpartisipasi mencetak 1 mushaf Al-Quran ini 100.000 rupiah sambil memberikan donasi untuk gaji pekerjaan dari guru wilayah untuk mengajarkan Al-Quran. Bapak Ibu yang saya muliakan, ini hanya sekilas dari perjalanan hebat anak-anak muda yang berawal dari kota Riau dalam merangkul pemuda-pemuda dari berbagai daerah di Indonesia termasuk Sumatera Selatan. Baru 4 tahun mereka berdiri, mereka sudah berhasil mengumpulkan hampir 1 juta Al-Quran yang mereka kumpulkan dan mereka bagikan di seluruh Indonesia. Di Sumatera Selatan mereka sudah membagikan lebih dari 60.000 Quran. Di Palembang saja lebih dari 15.000 Al-Quran.
target mereka. Insya Allah 1 juta Al-Quran untuk setiap provinsi. Kenapa mereka ingin begini? Mereka dapat amanah dari Majelis Ulama Indonesia. Ternyata Bapak Ibu, Al-Quran ini tanpa kita sadari dari zaman Belanda, menurut informasi Majelis Ulama Indonesia, dari zaman Belanda sampai sekarang hanya tercetak sebanyak 53 juta saja. Dari zaman Belanda 53 juta. Bayangkan kalau tidak rusak, tidak basah, tidak terbakar, tidak dimakan rayap, berarti stok Quran di Indonesia 53 juta. Sementara kaum muslimin di negeri ini angkanya sudah tembus 230 juta. Bapak Ibu, muslim terbanyak se-Indonesia, dunia Indonesia. Anak-anak itu nomor 1 sedunia, muslim terbanyak adalah Indonesia, 230 juta. Nomor 2 Pakistan, hanya 200 juta. Malaysia gak ada apa-apa lawan Indonesia. Malaysia itu muslimnya hanya 20 juta saja. Indonesia terbanyak 230 juta. Bapak Ibu coba hitung, muslimnya 230 juta. Stok Quran dari zaman Belanda kalau gak dimakan rayap sampai sekarang cuma 53 juta. Kalau 230 dikurang 53 juta, saya pastikan hampir 177 juta yang mengaku beriman di negeri ini. Seumur hidupnya ada yang tidak pernah memiliki Quran, ada yang tidak pernah melihat Al-Quran. Bahkan Bapak Ibu, komunitas Rio Indonesia Mengaji ketika membagikan Quran ke pelosok-pelosok negeri, mereka sering menangis melihat ada rumah-rumah orang muslim, jangankan 1 Quran ada di rumah mereka, 1 surah Yasin saja tidak nampak ada dalam rumah mereka. Bagaimana mungkin Allah menjaga keberkahannya kalau kita hidup di dunia sudah jauh dari Al-Quran yang menjadi sumber keberkahan kita? Betul? Oh, mimpi dia bisa baca Quran kalau Quran gak pernah bisa dimiliki. Mimpi dia bisa dapat hidayah dari Quran kalau bacanya tidak mampu. Maka tidak ada pilihan lain, kita bantu, kita selamatkan saudara-saudara kita ini, biar nanti di akhirat Allah yang menyelamatkan kita, insya Allah. Allahumma hamna bil Quran wa ja'alna imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar wa ja'alhu lana hujjatan ya Rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya muliakan, kalau mereka komunitas Rio Indonesia Mengaji sudah berjuang sekuat tenaga, harta, badan, waktu mereka korbankan untuk menghadirkan saya hari ini, maka pesan saya, nggak usah kasih saya apapun, nggak usah kasih mereka apapun, cukup kita bantu jihad mereka, senangkan hati Rasulullah. Nanti di akhir tausiah kita akan kumpulkan wakaf Quran, kita kumpulkan di sini, kita bagikan di sini, dikumpulkan di Palembang, dibagikan di Palembang, dikumpulkan di Sumatera Selatan, dibagikan di Sumatera Selatan. Dan ini jadi peluang kesempatan buat kita. Nanti niatkan wakaf Quran 1 jadi amalan yang akan menunggu kita setelah kita wafat.
Ingat kata Nabi, inna mimma yalhaqul mu'min min amalihi wa hasanatihi. Kata Nabi, ada amalan, kalau amalan itu kita kerjakan, amalan itu tidak akan putus, akan terus membahagiakan si mayit dalam kuburnya, akan jadi cahaya sampai hari kiamat di dalam kuburnya, akan jadi teman setia di alam barzahnya, bahkan akan jadi ampunan baginya sampai hari kiamat di alam kuburnya. Amalan itu kata Nabi salah satunya wa mushafan warathahu, wakaf Quran yang pernah dia wakafkan semasa hidupnya. Bapak Ibu, jangan lupa ikuti nanti program wakaf di akhir tausiah nanti. Kalau nggak sanggup ikut wakaf yang besar, ikutlah wakaf yang kecil. Kalau nggak sanggup sendirian, ajak rombongan. Nggak sanggup banyak, minimal satu Quran. Nggak sanggup juga satu Quran, cari teman, bagi dua, akhirnya jadi sikok bagi dua. Nah, kalau ketawa saya nggak pernah tausiah yang serius, pasti ada lucu-lucunya. Tapi hari ini saya berusaha untuk menghibur hati saya. Tapi insya Allah melihat wajah-wajah orang terbaik ini, ada terhibur rasa di hati. Alhamdulillah. Apalagi saya melihat wajah ibu-ibu yang bercahaya semua. Pakai bedak apa? Satu Al-Quran isinya berapa? Menurut Imam Asy-Syafi'i isinya 1.027.000 huruf. Sekali lagi anak-anakku sayang, kalau ditanya berapa huruf satu Al-Quran, 1.027.000 huruf. Janji Nabi, satu hurufnya saja diberikan pahala dan kebaikan 10. Kalikan 10 kali 1.027.000 huruf. Saya pastikan ada ratusan juta setiap detik, setiap menit akan jadi keberkahan bagi kita, anak cucu kita, dan semua keluarga kita yang hidup. Dan setiap menit ada ratusan juta yang akan jadi ampunan, rahmat bagi semua arwah-arwah yang kita niatkan nantinya. Maka saya titipkan pesan hari ini Bapak Ibu, nanti berlomba-lomba angkat tangan, catatkan nama kita. Hari ini di hari yang berkah, di waktu yang mustajabah, kita pernah berjuang di dunia bersama Quran. Biar nanti Quran berjuang bersama kita. Angkat tangan, berlomba-lomba dalam kebaikan, karena Quran yang mengajarkan fastabiqun, berlomba-lomba dalam kebaikan dibolehkan. Sekali lagi kita ucapkan ribuan terima kasih kepada mereka. Mereka menghadirkan saya. Tanyakan di KM Masjid, tanyakan di KM Masjid, tidak ada persyaratan apapun yang memberatkan panitia untuk bisa menghadirkan saya sore ini. Tiket saya yang bayar mereka. Ibu tahu tiket sekarang harganya mahal. Kemana-mana saya pergi nggak pernah sendirian. Saya pergi nggak pernah dewean. Saya bawa gerbong. Saya selalu bawa asisten. Semua asisten saya yang bayar tiketnya juga komunitas ini. DKM Masjid gak dibebankan apapun. Nikmat apa yang sudah kita dustakan? Fabi ayyi ala. Ibu, asisten saya saja yang bayar mereka. Ibu tahu salah satunya asisten saya yang langsing ini. Asisten saya ini kalau naik pesawat biayanya dihitung 2 kursi. Ada
pesawat transit, pesawat yang kecil, otomatis porsinya sempit. Asisten saya seringkali terhimpit, tersiksa. Tapi untung ada pramugari yang berbaik hati. Melihat asisten saya susah duduknya, pramugari mendekat lalu menawarkan solusi. Apa kata pramugari? Abang, kalau seandainya abang susah duduk di sini, bolehkah kami tawarkan solusi? Abang kami bagasikan saja. Asisten saya ternyata lebih cerdas dari pramugari. Dia jawab solusi pramugari dengan meminjam bahasa iklan rokok yang lagi ngetop di TV. Apa kata asisten saya? Solusi buat elu, masalah buat gue. Oh, makan minum saya pun yang bayar komunitas ini loh. Di KM Masjid gak usah repot-repot ya nyiapin makanan buat saya. Gak usah. Gak usah nyiapin nasi minyak, gak usah nyiapin pempek, gak usah. Bungkus saja. Oh, biaya makan saya mahal. Apalagi biaya makan tapi semua yang nanggung, yang bayar adalah komunitas. Ayo, anak muda mana yang mau begini? Bayarin ongkos ustaznya, hotelnya, mobilnya, makan minumnya, sampai urusan laundrynya. Dihadirkan saya sore, ibarat kata gratisan buat jamaah. Rugi betul yang gak mau hadir hari ini. Rugi. Belum tentu sejarah ini bisa terulang kedua kali. Belum tentu bisa melihat saya tausiah live begini. Mungkin selama ini ibu cuma lihat saya di TV. Sebenarnya saya juga sering lihat ibu dari TV. Bapak Ibu, saya titipkan ilmu tambahan sore ini. Ingat baik-baik, kalau kebaikan itu bisa dilakukan hari ini, jangan katakan besok. Belum tentu besok panjang umur kebaikan bisa diulang, betul? Jangan bilang nanti keburu mati. Jangan bilang kapan-kapan, nanti keburu kapan. Bapak Ibu, kita nggak tahu, kalaupun besok panjang umur belum tentu badan disehatkan. Ayo, berapa banyak orang yang terbaring di rumah sakit, terbaring tidak bisa bergerak apa-apa, terbaring bahasa Inggrisnya tedede. Cuma mulutnya yang berkata, ya Allah, aku kepengen masuk ke masjid, ya Allah, aku kepengen berbuat kebaikan, ya Allah. Kata malaikat mangce, kemarin kemana? Giliran sakit baru nak ke masjid. Berapa banyak orang-orang di antara kita masih sehat, gagah, waktu hidup nyingok masjid melengos. Masuk ke masjid tidak mau, begitu sudah mati yang disolatkan ke masjid. Betul? Itu namanya kate antana. Bahasa halusnya kate aku. Bahasa Jepangnya kate mbea. Betul? Makhluk yang gak tahu diri dengan Allah Tuhan. Dihidup nikmat, dimakan terus, paling doyan nikmat Allah, ngabisi belum. Disuruh ibadah tidak mau, maksiat rutin, betul? Kejahatan di mana-mana. Kakek giliran berdoa paling panjang permintaannya. Apa doanya? Ya Allah, mati aku husnul khatimah. Wafatkanlah aku ini dengan husnul khatimah. Kalau baca bangkitkan aku bersama Rasulullah. Kakek kalau masuk syurga jadi kelah aku duluan dari yang lain. Kata malaikat, sini dia ingok depan. Ibadah dalam, maksiat rajin, kendaraan banyak. Betul?
iyyaka nasta'in dipenuhi, kalau iyyaka na'budu tidak ditunaikan. Jangan berhayal hakmu akan dikasih. Kalau hak Allah engkau abaikan. Mimpi, doamu, harapanmu, cita-citamu dikabulkan. Kalau harapan Allah tidak engkau hadirkan. Betul? Maka siapa yang ingin haknya dipenuhi, maka penuhi dulu hak Allah kepada kita. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, sebelum saya lanjutkan ceramah hari ini, saya kembali ingatkan, kalau kita dan pajak jadi seperti komunitas Riau Indonesia mengaji yang hebat ini, paling tidak ayo nanam saham akhirat, nitip saham, senang ke Rasulullah, biar selama mereka keliling Indonesia saham kita melekat, kita dapat terus pahala. Dan saham di tempat maksiat, selama maksiat itu dilaksanakan, sepanjang itu dosa mengalir. Tapi kalau nanam saham untuk kebaikan, selama kebaikan tetap ada, maka pahala terus mengalir. Saya ajak Bapak Ibu di waktu yang mustajabah, di hari Jumat yang penuh berkah, saya mulai dulu dari diri saya. Saya mulai dari diri saya. Dan saya ajak Bapak Ibu, siapkan infak terbaik sebagai tanda terima kasih kita. Mereka sudah keluar biaya, mereka sudah keluar energi, tenaga menghadirkan saya cuma hari ini buat keluarga yang ada di sini. Sebagai tanda terima kasih, kita titipkan bekal akhirat buat kita dan jadi berkah buat anak cucu kita. Bapak Ibu, jangan lupa ketika melakukan kebaikan ini nanti, cepat-cepat iringi kebaikanmu dengan doa. Karena dalam kebaikan ada keberkahan, dalam keberkahan ada kebahagiaan. Saya nanti ketika masukkan ini, saya akan niatkan kesembuhan buat ayah saya. Saya niatkan keberkahan buat saya dan keluarga. Bapak Ibu jangan lupa selipkan niat, karena salah satu yang membuat doa cepat diijabah adalah bantuan wasilah, perantara, bahasa kerennya perangko. Makin banyak perangkonya, makin kencang nyampe surat kilatnya. Betul? Dan salah satu perangko yang membuat doa kita dijabah, bertawassul dengan amal-amal kebaikan kita. Mana dalilnya? Kalau ditanya, mana dalilnya Ustaz boleh bertawassul dengan kebaikan? Anak-anak, ada hadis sahih Nabi pernah bercerita tentang 3 orang pemuda yang terjebak dalam gua. Kenapa 3 pemuda itu selamat dari kematian? Kenapa doanya cepat betul diijabah Allah? Jawabannya masing-masing menyebut-nyebut amal kebaikan mereka sebelumnya. Satu persatu ketika kebaikan disebut, pintu gua terbuka, mereka tiga-tiganya selamat dari terkubur di dalam gua. Hari ini pasang niat. Insya Allah di hari yang berkah, di waktu mustajabah, diiringi dengan tawassul yang indah, doa hajat cepat diijabah. Saya mulai dari diri saya. Lihat ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Lihat ke depan. Jangan lupa pasang niatkan apa? Niatkan yang pertama. Ya Allah, aku dulu kepengen jadi ulama, tapi tidak kesampaian. Ya Allah, ya Allah, biar aku terus dapat pahala seperti ulama. Hari ini aku bersedekah. Kalau ada nilai pahalanya sekecil apapun, ya Allah, aku bertawassul dengan pahala itu. Jadi kalau anak cucuku kaki ada yang jadi ulama besar, biar amalnya terus mengalir buat di alam barzakh nantinya. Maka saya mulai dulu dari diri saya. Lihat ke depan.
Bismillahirrahmanirrahim. Pasangan niat apa lagi Ustaz? Niatkan, ya Allah, aku ini dulu kepengen jadi penghafal Quran, tapi tidak kesampaian ya Allah. Umur pula tua, jangan kena hafal surah, nama cucu lagi lumpuh. Tapi ya Allah, kali ini aku berinfak. Kalau seandainya dari infak ini ada pahalanya, aku bertawasul dengan pahala itu. Jadi kalau anak cucuku ada yang jadi penghafal Quran, biar mereka jadi syafaat buatku dan semuanya. Ingat, satu anak yang hafal Quran akan menyelamatkan puluhan ahli keluarganya. Saya mulai dari diri saya. Bismillahirrahmanirrahim. Niat apa lagi Ustaz? Niat ke, ya Allah, ya Allah, kalau ada kebaikan dari sedekahku ini, jadikan ini obat bagi penyakitku, jadi asbab kesembuhan ayah ibuku, jadi tiket khusus khatimah keluargaku, berkah insyaallah. Ibu, salah satu manfaat sedekah Nabi yang jadi sedekahmu akan memadamkan bara api umum yang menyala-nyala. Ternyata sedekah ini akan menjadi fungsi AC, mendinginkan suasana tubuh kita di alam bangsa. Saya mulai dari diri saya. Siapkan yang paling baik, senangkan hati Rasul. Niatnya lah. Ayo kita senangkan hati Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya niatkan mudah-mudahan kepada kebaikan dan keberkahannya, mudah-mudahan menjadi asbab Allah angkat penyakit ayah saya. Kami mohon kami Abdullah Hashim di saat badannya diberikan kesempatan berkumpul kembali dengan keluarganya, dan kalau Allah memanggilnya jaminan obatnya terus tetap. Sampah ini. Iya.
ada dua. Satu keluarganya, dua hartanya. Padahal ketika si mayit masih hidup, dia sibuk membahagiakan keluarganya, sibuk menimbun harta. Tapi ketika dia sudah tiada, harta yang ditimbun, keluarga yang sering dibahagiakan, ternyata tidak ada yang setia yang mau menemaninya sampai hari kiamat. Hanya amal saja. Maka Bapak Ibu, kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan amal kebaikan kita hari ini akan jadi amal setia kita nantinya di alam kubur. Amin ya rabbal alamin. Singkat pada episode kedua. Boleh minum dulu? Minum dulu. Dari tadi pagi sampai sekarang belum masuk makanan ke mulut saya, cuma minum saja. Memang betul, kalau sudah ada pikiran makan, minum, tidur, tidak akan terasa nikmat. Betul? Betul. Tapi jujur hari ini hati saya sedikit terhibur melihat Bapak Ibu semua. Alhamdulillah. Tiba-tiba saya terbayang pepek telur. Ada rasa lapar. Bungkus baik. Minum dulu boleh? Anak-anakku saya lihat ke depan, ada ilmu yang ingin saya titipkan. Lihat ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Lihat ke depan. Lihat ke depan. Lihat saja, tak usah gila. Pasti ada yang bertanya-tanya, kenapa saya minum minta dilihat ini? Saya sedang ngintipin ilmu buat anak-anak. Begini cara Nabi minum. 3 kali tegukan, 3 kali tarik nafas. Mana dalilnya? Karena Nabi yatanafas bisyurbi thalatha. Nabi kalau minum 3 kali narik nafas, 3 kali tegukan. Maka saya tidak pernah melihat satu riwayat hadis pun Nabi minum gaya seleweng. Minum gaya begini, buru-buru. Itu ternyata gaya Fir'aun. Maka anak-anak jangan lupa, kalau ingin berkah ikuti cara Nabi. Di barat sudah diselidiki loh, yang minum gaya Nabi umurnya panjang. Yang minum gaya Nabi badannya lebih sehat. Kalau mau lebih sehat lagi, Bapak Ibu nanti coba, kalau sebelum makan minum dulu. Begitu setelah minum baru makan. Sepanjang makan jangan ada minuman masuk. Selesaikan dulu makan, biar makanan itu tercerna dengan sempurna. Setelah makan 10 menit setelahnya, 20 menit setelahnya baru minum. Buktikan kalau ini setiap hari bisa diamalkan, badan lebih segar, lebih sehat, lebih panjang umur. Kenapa? Makanan tidak jadi mudarat, tapi jadi manfaat. Demi Allah, apapun yang diajarkan Nabi pasti ada khasiatnya. Alhamdulillah. Bapak Ibu, boleh minum lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Emang beda kalau minumannya terasa sehat. Merek apa sih? Masuk Pak Eko. Oh, minumannya mereknya Ajwa. Mohon doanya ya. Ini minuman paling tersehat nomor 1 setelah Zam-Zam. Saya berani buktikan. Oh, kenapa sehat? 1, berguru dengan Zam-Zam. Kalau gurunya baik, muridnya baik. Inna tasyabbuh bil kirami falahu. Meniru yang berkah pasti jadi berkah. Yang kedua, minuman ini bertambah berkah karena ngambil berkah nama kurma Nabi yang ada di Saudi sana. Apa
disingkat Ajaib Water. Nama dari Nabi enak disebut, enak didengar. Bapak Ibu yang lagi nama berkah, yang nama berkah lagi saya khatamkan Quran di setiap mata ayat yang kami temukan. Lalu kami bikin pabrik, produksinya didengarkan Al-Quran. Bapak Ibu, di Jepang pada diselidiki ada botol minuman, dibuka tutupnya, didengarkan musik, kristal airnya hancur berantakan. Tapi botol kedua, ketika dibuka tutupnya, didengarkan Quran, zikir, salawat, doa, orang Jepang nggak percaya Tuhan, geleng kepala, meyakini kedahsyatan Quran. Ternyata setelah didengarkan Quran, suara air di botol kedua kristalnya indah dan menawan. Wa nunazzilu minal Quran ma huwa shifa wa rahmatun lil mu'minin. Quran jadi obat, jadi rahmat bagi orang-orang mukmin. Bapak Ibu, 1 menit depan kita akan saksikan dulu dahsyatnya Al-Quran. Apapun yang menempel dengan Quran pasti berkah. Ketika nanti menempel dengan kita, kita akan jadi selamat dunia akhirat. Bapak Ibu, lihat ke depan, orang besar yang memperhatikan. Lihat ke depan, 30 derek minuman sudah dikalahkan Najwa. Air kanan kalah, Evian, Equip, Trio, Fiji, Disney, semua kalah. Apalagi yang ada di iklan itu bahasanya ada manis-manisnya, semua sudah dikalahkan. Lihat ke depan, untuk sehat bukan menjaga makanan, sebenarnya jaga dulu yang paling penting minuman. Karena tubuh kita lebih banyak butuh cairan daripada makanan. Orang kalau nggak makan tapi masih minum, hidup ya. Tapi jangan coba-coba nggak minum, walaupun makan. Biasanya kesedot dulu baru rajin. Sekarang yang ke depan kita akan teteskan betadine ke minuman yang pertama. Ini minuman paling besar di Indonesia. Masih saya lepaskan merek. Ternyata tanpa kita sadari ini milik perusahaan Yahudi lagi. Yahudi. Lihat ke depan, kita aduk, kita teteskan betadine beberapa tetes, baru kita aduk. Lihat warna airnya berubah dari bening menjadi kuning. Kuning bahasa Arabnya asfar, bahasa Inggrisnya yellow, bahasa Jepangnya bunga. Sekarang kita aduk dengan minuman milik kaum muslimin, namanya Ajwa, minuman Quran, dan untungnya kita kirim buat Palestina. Mereka minuman Yahudi, untungnya buat Israel, kita lawan, untungnya buat Palestina. Bapak Ibu, 80% minuman kita milik Yahudi. Pembeli terbesarnya malah majelis taklim kita. Bapak Ibu, yang ke depan, Ajwa kita ketika diminum, dia membersihkan kotoran yang ada dalam perut. Perut kita ini kotor, Bapak Ibu. Penyakit itu berasal dari perut. Tapi kalau minumannya sehat, ya sehatkan kondisi perut. Bapak-bapak yang suka merokok, nikotin nempel di paru-paru sampai mati gak akan hilang. Cara menghilangkannya, minum zam-zam. Gak ada zam-zam, minum Ajwa. Ibu-ibu mohon maaf, ibu kalau datang bulan selalu diawali sakit pinggang dan sakit perut, betul? Coba ganti minumnya, minum Ajwa, pasti tidak ada sakit itu lagi. Ibu-ibu kalau setelah lagi datang haid, darah haid itu kotor kan? Berhentinya 1 minggu, kadang-kadang 10 hari, kadang-kadang 11 hari kan? Bapak-bapak berapa hari? Nanti minum Ajwa 4 hari, darah haid langsung berhenti dan bersih. Sekarang tes yang terakhir, anak-anak lihat ke depan. Ini berhubungan makanan kesukaan kita. Saya pilih mie. Mie instan apapun berbahaya. 80% makanan kita mengandung kimia dan formalin. Orang zaman dulu panjang-panjang umurnya karena tidak pernah makan racun. Orang sekarang mudah-mudahan sudah meninggal dunia kena racun karena makanan yang beracun. Adik saya masih muda, 28 tahun
sendok mie masuk ke perut anak kita, belum 1 bungkus, belum bumbunya, belum tiap hari dimakan. Inilah kiniannya, inilah pengawetnya, inilah pengawetnya, dan ini pasti jadi kanker mematikan anak-anak kita. Tapi kalau minumannya Zam-Zam atau Ajwa, dia netralkan, karena Ajwa belajar dari Zam-Zam mengandung antioksidan. Bapak Ibu jangankan racun, minum Ajwa sihir bisa hilang. Kenapa? Quran menyatu di dalamnya. Baik, sekarang kita tempel bantu saya. Sebutkan namanya. Minuman apa yang lebih sehat? Yang lebih berkah apa? Takbir. Terima kasih buat tim. Bapak Ibu, nanti di akhir acara 1 menit saya hadiahkan zikir ruqyah dari Rasulullah. Mau? Saya ambil dari hadis Nabi yang sahih. Dulu Nabi pernah kedatangan sahabatnya. Sahabat Nabi badannya sakit semuanya. Lalu dia curhat kepada Nabi, "Ya Rasulullah, badanku sakit semuanya." Kata Nabi, "Letakkan tanganmu di tempat yang merasakan sakit pada tubuhmu." Lalu dia tekan tempat yang sakit itu. Nabi tuntut dengan zikir ini. Seketika penyakitnya diangkat oleh Allah. Bapak Ibu, nanti saya bimbing zikirnya. Yang sakit kepala nanti pegang kepala. Yang sakit gigi pegang giginya. Yang sakit hati pegang hatinya. Kemarin ada yang lucu loh, ada yang pegang dompetnya. Yang gak punya penyakit nanti usap semua tubuhnya. Zikir ini akan jadi benteng menyelamatkannya. Bapak Ibu, tapi nanti biar zikirnya makin bermanfaat, zikirnya buat kita, niatkan buat keluarga yang gak ikut oleh-olehnya air Ajwa. Kita nyumbang Palestina, buka tutup botolnya, biar energi Tuhan ditambah dengan energi zikir. Bawa pulang, kasih anak cucu yang keras hatinya, suruh minum, insya Allah jadi asbab hidayah. Kasih keluarga yang gak pernah mau ibadah, insya Allah setan-setan jin-jin jelek yang ada dalam tubuhnya akan kabur dengan kekuatan doa dan Al-Quran. Betul? Nanti niatkan berapa banyak yang minum air Ajwa ditambah ruqyah, kisahnya sembuh. Minum keputihan, kolesterol, ambil macam-macam keajaiban Allah hadirkan. Alhamdulillah. Kalian akan sadar betapa mahal nikmat punya ayah dan ibu nanti ketika jenazah orang tua terbaring di hadapan kita. Oh, berapa banyak anak-anak di luar sana, orang tua masih hidup, malas betul mencium kening dan tangannya. Betul? Ketika sudah meninggal dunia baru sibuk mencium-cium batu lisannya. Berapa banyak anak-anak di luar sana, ayah ibu masih sehat, gak pernah punya waktu mengunjungi kampungnya. Begitu sudah meninggal, baru sibuk mendatangi kuburannya. Berapa banyak anak-anak di luar sana, orang tua masih kuat, masih sehat, masih hidup, gak pernah mau menelpon, mendengar suaranya, berkomunikasi dan bercanda bersamanya. Begitu sudah meninggal dunia, baru sibuk ngajak ngomong kuburannya. Anak-anak, ingat pesan saya, jangankan hartamu, nyawamu tidak akan bisa membayar semua jasa ayah ibu. Seorang ayah bisa membahagiakan 10 orang anaknya, 10 anak belum tentu bisa membahagiakan seorang ayahnya.
Judulnya Ada Surga di Rumahmu. Di buku saya masukkan sebuah cerita. Ada salah seorang sahabat Nabi, namanya Abdullah bin Umar. Ketika musim haji, dia memandang ke arah Ka'bah. Lalu tiba-tiba dia meneteskan air mata, menangis sejadi-jadinya. Kenapa? Karena Allah nampakkan di depan matanya ada seorang anak muda sedang menggendong wanita tua di atas lehernya. Lalu wanita itu dibawa tawaf mengelilingi Ka'bah 7 kali putaran. Abdullah bin Umar terharu lalu bertanya, "Nah, siapa wanita tua yang ada di lehermu itu?" Nah, anak muda tadi menangis berkata, "Imam, dia adalah ibuku." Hebat kamu, nah. Apanya yang hebat? Aku dengar-dengar kata orang, kamu gendong ibumu dari kota Yaman yang jauh sampai ke Mekah. Betul Imam, kakimu sampai berdarah-darah karena melewati padang pasir yang panas. Iya Imam, kulitmu sampai mengelupas karena terik matahari menyengat. Imam, biarkan kakiku, biarkan kulitku, bahkan biarkan nyawaku jadi saksi kelak di hadapan Allah Tuhanku betapa aku sangat cinta dengan ibuku. Imam, apakah dengan cara begitu aku sudah bisa membayar jasa ibu kepadaku? Abdullah bin Umar menangis lalu menjawab, "Nah, 1000 kali kamu gendong ibumu dari Yaman sampai ke Mekah, 1000 kali kakimu berdarah-darah, 1000 kali kulitmu mengelupas, 1000 kali kamu tawaf mengelilingi Ka'bah. Tiap hari sekalipun ibu di atas lehermu itu tidak akan bisa membayar satu teriakan rasa sakit ibumu yang pernah ia teriakan waktu melahirkanmu, itu tidak akan bisa menembus satu tetes darah ibumu yang pernah ia keluarkan waktu melahirkanmu." Ayo istighfar kepada Allah. Kalau satu tetes darahnya, satu teriakan rasa sakitnya tidak bisa kita bayar walaupun dengan jihad sedahsyat itu. Pertanyaan saya, bagaimana cara menghapus goresan luka yang pernah kita tancapkan di hati orang tua kita yang sampai mereka menutup mata meninggalkan kita, belum pernah ada kata ridho sampai di telinga kita. Mimpi dapat ridho Allah, kalau ridho orang tua sampai mati tidak pernah ada di telinga kita. Betul? Bapak Ibu, saya ajak semuanya kita bermuhasabah. Biar keluar dari tempat ini kesialan hidup kita diangkat Allah, keberkahan kita ditambah. Anak-anak, 1-2 menit ke depan sebelum masuk ke wakaf, sebelum masuk ke doa zikir ruqyah, saya ajak kita bermuhasabah. Bayangkan wajah ayah ibu semua. Anak-anak tutup mata, tundukkan kepala, jangan cuek kanan kiri. Yang saya dan cinta dengan orang tuanya, kita bermuhasabah. Semuanya tundukkan kepala, bayangkan wajah ayah ibu kita. Baik semuanya, tidak ada yang berbicara. Semua tutup mata, tundukkan kepala. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai kau yang cinta dan sayang kepada ayah ibunya, tundukkan kepalamu, bayangkan wajah ayah ibu. Bayangkan seolah-olah saat ini engkau sedang memegang lembut kedua tangannya. Bayangkan seolah-olah saat ini engkau sedang mencium pipi dan keningnya.
Lalu tanyakan hati kecil, kebaikan apa yang sudah kau persembahkan untuk ayah ibu? Sadarkah kita? Terkadang kita lebih sering meminta kepada ayah daripada memberi. Sadarkah kita? Terkadang kita lebih sering menuntut daripada menghargai. Sadarkah kita? Terkadang kita lebih sering membuat ibu menangis daripada tersenyum. Ingat, satu tetes air mata orang tua kita yang kita keluarkan karena kedurhakaan kita. Kalau hari ini kita tidak segera bertaubat, kalau hari ini kita tidak segera minta ampun kepada Allah, maka setiap tetes air mata mereka akan menjadi seribu azab, bencana, musibah pasti hadir dalam hidup kita. Istighfar kepada Allah. Kalau kita sering membuat ibu kita murka ketimbang ridho dengan kita, teruslah membayangkan dosa-dosa apa yang pernah kau lakukan kepada ayah dan ibu, yang mungkin karena dosamu itu pernah membalaskan luka di hati ayah dan ibu, yang mungkin karena dosamu itu pernah membuat mereka sujud di dalam salatnya. Mereka mengadu kepada Allah bahwa mereka menyesal melahirkan anak-anak seperti kita. Teruslah membayangkan dosa-dosa apa yang paling kau sesali yang kau lakukan kepada ayah ibu. Menangislah engkau hari ini, menangislah sebelum Allah membuat kau menangis selama-lamanya di akhirat nanti. Menangis di dunia sebentar, menangis di akhirat selama-lamanya. Teruslah membayangkan bagaimana apa yang kau lakukan kepada ibu. Jadikan tangisanmu sore ini menjadi bukti taubat. Sebelum nanti Allah siapkan anak-anakmu akan membuat kau menangis lebih dahsyat. Lebih baik kita menangis di dunia sebelum Allah jadikan kita menangis selama-lamanya di akhirat sana. Istighfar kepada Allah. Kalau yang hadir hari ini adalah anak-anak yang pernah membenci orang tua, istighfar kepada Allah. Kalau yang hadir hari ini istighfar kepada Allah. Kalau yang hadir hari ini adalah anak-anak yang pernah membentak ayah ibu, istighfar kepada Allah. Kalau kita pernah mencuri milik ayah ibu kita, istighfar kepada Allah. Kalau kita sering membohongi keluarga, istighfar kepada Allah. Kalau kita pernah memukul ayah ibu kita, istighfar kepada Allah. Kalau kita pernah memandang wajah mereka dengan tatapan kebencian dan amarah, demi Allah kita akan sadar betapa mahal ayah dan ibu kita. Nanti ketika jenazahnya terbalik di hadapan kita, di masa kecil ayah sering menggendong kita. Mungkin besok
Kita yang membiarkan jenazah kita di masa kecil, ibu selalu memandikan tubuh kita. Mungkin besok kita yang memandikan seluruh jenazah tubuh kita. Istighfar. Ya Allah, ampuni semua kesalahan yang belum sempat membahagiakan ayah ibu kami. Ampuni semua kedurhakaan kami yang belum sempat berbakti dengan ayah ibu kami. Bagi ayah ibu kami yang masih hidup, sehatkan badannya, panjangkan umurnya, kuatkan imannya. Berikan kami kesempatan ya Allah untuk bisa membahagiakan mereka di sisa-sisa umur. Jangan dulu Engkau wafatkan mereka ya Allah. Jangan dulu Engkau cabut nyawa mereka ya Allah. Kami belum siap melihat jenazah mereka. Kami sayang dengan mereka. Berikan kami kesempatan kedua ya Allah, agar bisa membahagiakan mereka di sisa-sisa umur. Luaskan rezeki kami ya Allah, agar kami bisa beramal atas nama-Nya, agar kami bisa menghajikan dan mengumrahkan rumah-Nya. Ya Allah, bagi ayah ibu kami yang sudah tiada, sayangi mereka ya Allah, seperti mereka pernah menyayangi hidup kami. Luaskanlah umur mereka, hujani dengan rahmat dan maghfirah-Mu. Kami menyesal karena menyia-nyiakan hidup mereka. Kami rindu dengan ayah ibu kami ya Allah. Kami hanya punya satu harapan, bangkitkan kami bersama ayah ibu kami di dalam syurga-Mu bersama dengan Nabi. Semuanya kita bertaubat berjamaah. Engkau yang maha mulia ya Allah, muliakan orang tua kami. Engkau yang maha mengampun, ampuni ayah ibu kami. Engkau yang maha menerima taubat, terima taubat kami. Semuanya ikuti saya. Rabbi firli, Rabbi firli, Rabbi firli, wali walidayya, warhamhuma kama rabbayani saghira. Walhamdulillah. Bapak Ibu, masih ada kesempatan untuk bisa menghapus semua dosa masa lalu kepada ayah ibu kita. Kalau dulu kita pernah membuat mereka menangis, sore ini saya ajak Bapak Ibu, ayo kita bikin mereka tersenyum di alam kuburnya. Bagaimana caranya? Ikuti wakaf Quran hari ini. Niatkan cepat-cepat pahalanya jadi hadiah terindah kita untuk mereka. Nabi yang menyuruh kita, uhduni mautakum. Kata Nabi sering-sering kirim hadiah buat mayit-mayit kamu. Para sahabat bertanya, apa hadiah buat mayit? Ada dua. Satu doa, dua sedekah. Sekali lagi sedekah yang paling besar pahalanya atas nama ayah ibu kita. Bapak ibu jangan mimpi besok kita mati, anak cucu kita berwakaf Quran atas nama kita. Kalau kita belum pernah wakaf Quran dulu atas nama Allah ayah ibu kita. Bapak ibu niatkan wakaf hari ini buat mertua, buat orang tua, buat istri, buat suami, buat anak, buat semua keluarga yang meninggal dunia. Nabi pada ngasih muktoran, man mayyit fi qabrihi illa kalamikin mughawwas. Kata Nabi, orang mati itu di dalam tubuhnya seperti orang yang sedang tenggelam. Mereka butuh pegangan. Mereka tidak minta apa-apa dari kita. Mereka cuma menunggu amal baik dari anak cucunya. Maka hari ini saya titipkan kepada ibu semuanya, Bu, ikuti program wakaf hari ini. Kalau nggak sanggup sedikit, ajak jamaah pengajian. Nggak sanggup banyak, ikuti yang sedikit. Niatkan buat anak cucu kita yang masih hidup jadi berkah. Niatkan buat orang tua yang wafat jadi pahala. Ingat, mereka seperti al-gharikil mughawwas, seperti orang yang tenggelam. Mereka butuh amal kiriman dari kita. Dan kabar lainnya, Bapak Ibu, kita dibantu oleh komunitas ini kembali. Yang ini wakaf Quran tidak harus bayar sekarang. Nabung dulu. Cukup nanti angkat tangan. Anak-anak tidak usah angkat tangan, biarkan kesempatan Bapak Ibunya
baju mereka yang pakai rompi abu-abu yang akan menghampiri dan mencatat Bapak Ibu semua. Lalu mereka cuma menitipkan nomor rekening yayasan. Keluar dari masjid ini besok, lusa, sampai 1 minggu setelah acara sore ini bisa kita transferkan sesuai dengan jumlah Quran yang kita akan niatkan. Contoh, Habib 30 Quran saya niatkan buat arwah ayah ibu saya. Nanti dicatat oleh mereka. 30 Quran 1 minggu ibu bisa menabung. 30 Quran kecil. Nanti pulang dari sini cari adik-beradik. Kalau punya 3 orang ada 10-10. Kalau punya 5 orang ada masing-masing 6 Quran. 30 Quran kecil, cari 10 jamaah pengajian. 10 masing-masing cuma 3 Quran, nabung 1 minggu. Yang 3 Quran tadi masing-masing pulang rumah cari 3 saudara, berarti masing-masing cuma 1. Niatkan buat orang tua kita, berkah hidup kita. Siapapun nanti yang memartabat atas nama orang tua, pahalanya double. 1, pahala Quran didapat. 2, pahala sudah berbakti dengan orang tua. Siapa yang berbakti, Allah panjangkan umurnya, Allah berkahi hartanya. Bapak Ibu, sekali lagi tidak harus bayar sekarang. Kita dengarkan dulu berapa nilai wakaf Quran. Silakan. Atas waktu yang sangat mulia. Baik, undang jemaah sekalian di sesi kesempatan yang amat sangat mulia ini dalam program wakaf 1 juta Al-Quran dan pembinaan, kami sampaikan bahwasanya jemaah sekalian, 1 mushaf Al-Quran wakaf ini nilainya Rp100.000 undang. Nah, Rp100.000 ini jemaah sekalian, hari ini kami sampaikan kita tidak hanya berwakaf satu dari Al-Quran wakafnya ini saja, karena di dalamnya itu dan sudah termasuk langsung biaya pengiriman Al-Quran wakaf ini dari percetakan menuju titik pertama di setiap provinsinya, dan akan kita bagikan kepada saudara-saudara kita yang betul-betul membutuhkannya di pesantren-pesantrennya, majelis pengajinya, dan juga rumah-rumah tahfiznya. Kabar gembiranya lagi jemaah sekalian, Rp100.000 itu dalam sudah ada pembinaan mengajinya yang bisa kita arahkan untuk pembangunan pesantren gratis untuk anak yatim, kaum fakir miskin. Artinya apa? Ayat bunda jemaah sekalian, sekali saja kita ingin berdonasi Al-Quran wakaf di hari yang sangat berkah ini demi Allah bunda, kami sampaikan pahala akan berlipat ganda dan akan panjang nanti ceritanya ketika kita sudah meninggal dunia jemaah sekalian. Kami sebenarnya lagi jemaah sekalian, hari ini yang berwakaf di angka tertinggi kami akan memberikan 2 citra materi cantik. Yang pertama, kami akan memberikan sertifikat piagam penghargaan yang sudah ditandatangani langsung oleh dua-dua kita Habibah pada Hamsinda. Insya Allah ada kenangan di antara kita yang berwakaf Al-Quran. Dan yang kedua, yang berwakaf di angka tertinggi, Masya Allah, kami akan memberikan 1 contoh mushaf Al-Quran yang kita wakafkan seperti ini juga. Bisa kita bawa satu dari Al-Quran wakaf ini dan kita amalkan bersama anak cucu kita, insya Allah ada keberkahan bersama Al-Quran. Dan Al-Quran yang kita wakafkan sudah seperti ini, kita cetak dengan kualitas yang sangat bagus sudah. Kabarnya ini akhirnya yang kertas di dalamnya itu arti ayat bunda. Nah, kenapa kita bungkus Al-Quran wakaf ini kita cetak dengan kualitas yang sangat bagus dimasukkan supaya nantinya kita bagikan Al-Quran ini dan akan lama bertahan dan akan lama pula pahala kita semua insya Allah. Baik, ayat bunda jemaah sekalian, di kesempatan yang sangat mulia ini, ayo mantapkan niat. Niatkan yang paling pertama untuk kedua orang tua kita. Kenapa mudah berwakaf bersedekah atas nama orang tua kita? Itulah pahala pahalanya yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, ayat bunda jemaah sekalian, di masjid sebelumnya kami selalu membuka donasi Al-Quran wakaf di angka yang tertinggi dulu. Karena kenapa jemaah sekalian, semakin tinggi kita angkatkan, semakin besar pula pahala yang kita hasilkan insyaallah jemaah sekalian. Baik Bapak Ibu, saya mohon keikhlasannya berapa menit ke depan menentukan hasil keberkahan kita dan keluarga, menentukan keadaan yang kita dalam keluarga. 5 menit ke depan kita bahagiakan orang tua kita. Bismillahirrahmanirrahim. Siapapun nanti mengangkat tangan berarti dia sudah dipilih oleh Allah, disayang mendukung. Kita mulai
baru sehari ini, masih ada waktu 1 minggu kita menabung. Pulang dari sini ada teman, ada pengajian, ada semua. Baik, silakan. Baik, yang berkata Mas sekalian, 1 jam 2 menit menjelang maghrib, masih banyak waktu kita. Ayo, Bismillahirrahmanirrahim. Kami melihat wajah-wajah melihat yang diikuti langsung oleh Allah, yang mau membahagiakan kedua orang tuanya hari ini dengan wasilah wakaf Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini siapa yang bersedia, yang ikhlas, yang berhijrah mewakafkan 30 Al-Quran, angkat tangannya untuk kedua orang tuanya. Bismillah. 30 Al-Quran yang pertama, Masya Allah. Kemudian langsung pilih Allah, orang melihat hari ini takbir Allah Akbar. Bapak Ibu, dalam kebaikan jadilah yang pertama, jangan yang terakhir. Kalau ada yang mengikuti setelah kita akan dapat pahala tambahan dari yang mengikuti tanpa mengurangi pahala mereka. Nanti ada pengajian, ada teman, ada keluarga, ada semuanya 1 minggu waktu yang lama, 1 minggu. Yakinlah kalau ada dia pasti ada jalan. Kita berikan kesempatan kepada orang yang pertama dipilih Allah. Assalamualaikum Bunda. Allah sayang dengan Bunda. Saya tak punya kekuatan mengantarkan hidayah. Allah lah yang memilih. Dipilih Allah dalam kebaikan di hari yang terbaik bagi Barakallahu fiik. Bunda nama siapa? Allah sayang dengan Bunda. Berapa bulan siap diwakafkan hari ini? Diniatkan untuk siapa? Apakah mereka semua masih ada? Coba dengarkan. Belajar dari Bunda. 1 rupiah belum ada yang bertransfer. Tapi begitu Bunda bilang semua pahala yang aku niatkan dari 30 bulan untuk Allah, ayah ibu dan mertuaku, semuanya detik ini sudah ditransfer Allah ke rekening Allah yang kita tujukan. Hari ini Bunda menangis, detik ini orang tua lagi senang dalam tubuhnya. Bapak Ibu, kalau kita gagal membahagiakan mereka semasa hidupnya, masih ada kesempatan untuk bisa meraih ridho mereka kembali dari alam kuburnya. Bahagiakan dengan amal baik kita. Tambahkan dia punya sehat, kalian umur muslimat iman, cucu jadi berbakti sama dengan kemuliaan Al-Quran, dengan kemuliaan hari Jumat, dengan keberkahan waktu mustajab ini. Baik, yang berikutnya baru ada 1 orang, skor sementara 30. Mantapkan yang cari teman dan keluarga, cari pengajian. Ada rombongan nanti 1 minggu menabung. Silakan dengar. Masya Allah, wanita hebat yang kedua. Kita akan lihat skor akhir dari majelis ini pada Al-Quran. Yang laki-laki dan kalah kesempatan ini untuk membahagiakan orang tua. Assalamualaikum. Nama siapa? Allah sayang dengan dirimu. Berapa bulan hari ini? 30. Diniatkan buat siapa? Kalau sudah ngomongin orang tua pasti berkah. Bukan saja mau berkah, niatkan buat orang tua semua berkah. Di hari yang berkah, waktu mustajabah, niatnya berlipat ganda pahalanya. Barakallahu fiik. Niatkan buat hidup jadi berkah yang wafat yang mudah. Baik, setelah sementara 60 Quran, kita akan lagi 30 Quran yang ketiga. Adakah yang berani? Masya Allah di atas. 30 Quran yang ketiga, boleh naik ke atas. 30 Quran yang ketiga. Yang lain siapkan teman, cari teman. Ajak patungan, orang 5, orang 10, orang 20. 1 minggu masih bisa jadi teman setelah ini. Pahala didapat, keberkahan dihasilkan. Niatkan kita mulai dari angka 30 Quran dulu. Adakah yang berani 30 Quran? Niatkan 30 Quran. Ada? Baik, kita mulai dari angka 30 dulu. Nanti baru turun angka paling kecil. 30 Quran. Adakah yang siap? 30 Quran. Tidak harus bayar hari ini. 1 minggu. Tim dicatat dulu. 30 Quran yang bapak-bapaknya belum nampak. Adakah yang berani 30 Quran? Bismillah. Kalau tidak ada saya yang mohon masyhur lagi.
Silakan mikrofonnya. Kita berikan dulu mikrofonnya. Baik. Ini kesempatan ada keluarga bernama Bunda. Berapa bulan? Barakallahu fiik, takbir. Lihat hajat semuanya. Baik, 90 bulan. Ada lagi 30 bulan selanjutnya. Ada lagi sana. Apabila ada saya itu mundur. Rombongan. 5, 4, 3, 2, 1. Baik, kalau 30 kan sama 20 bulan. Ada yang berani 20 bulan angkat tangan. Bismillah. 20 bulan saja. Ada yang siap? 20 bulan. Lihat kan orang tua kita. Ada 20 bulan. Ada 20 bulan. 1 minggu kita menabung. Ada teman yang keluarga. Bismillah. Ada 20 bulan. Tidak ada. Kalau tidak ada saya mundur lagi. 5, 4, 3, 2, 1. Yang terakhir kalau 20 tersebut 10 bulan saja. Masya Allah. 10 bulan. 2. 10 bulan yang ketiga. Ayo kita lagi. Belum nampak seorang laki-lakinya. 10 bulan yang ketiga. Baik, 10 bulan yang keempat. Masya Allah. Silakan catat. 10 bulan yang kelima. Ayo kita tunjukin. 10 bulan yang kelima. Ada yang siap? 10 bulan yang kelima. 1 minggu namun ada teman, ada keluarga, ada saudara. Ada 10 bulan yang kelima. Ada 10 bulan. Baik, kita berikan kesempatan. Ibu nama siapa? Berapa bulan? Lihatkan. Nanti masing-masing lihatkan. Lihatkan dua orang tua, bukan cucu. Ini bukan dari sini kita meninggal dunia. Bukan itu yang akan menjemput kita nantinya. Baik Bapak Ibu, saya tutup dengan doa. Semuanya yang sudah pegang air ajwa, buka tutup botolnya. 1 menit menuju pikir. Sudah? Bukan untuk bapak ajwanya. Sekarang pegang tempat yang merasakan sakit pada tubuhnya. Ikuti saya semuanya. Bismillahi. 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 A'udzubillah. Biqudratihi. Min syarri ma ajidu wa uhadidu. A'udzubillah. Biqudratihi. Min syarri ma ajidu wa uhadidu. Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyir rahmah. Ya Muhammad, inni atawajjahu bika ila rabbi wa rabbika fayaqdiyani hajati. Sebutkan ada masing-masing dari seluruh ilmu lainnya. Sebutkan ada masing-masing. Minta sama Allah dari orang menjadi tauhid, menjadi penerangan hati kita, penerangan beribadah. Nanti ditutup dengan Al-Fatihah diulang dari itu. Bapak Ibu, terima kasih banyak. Mohon maaf panitia selalu tinggalkan tempat ini. Yang ini waktu 1 bulan, 2 bulan masih terbuka. Tapi panitia yang pakai rompi Allah, yang ingin najwa dan akan di luar, insya Allah kita ditawar orang dan kita semua. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak-bapak, Ibu yang masih mau